semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Yuni Dapur Berkah. Di video kali ini aku mau berbagi resep nastar ekonomis jualanku. Resep ini sudah hampir 10 tahun ya aku pakai. Walaupun bahan-bahannya dari bahan yang ekonomis, tapi ini nastarnya nggak kalah enak ya dengan nastar premium. Apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Disimak videonya sampai selesai, jangan di-skip-skip. Dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe. Dan yang sudah subscribe aku ucapin terima kasih banyak. Dan jangan lupa ya tombol loncengnya diaktifkan agar setiap aku upload video terbaru kalian tidak ketinggalan. Terima kasih. Pertama-tama di sini sudah aku siapin margarin dari Bulben ya. Jadi di sini aku gunakan untuk margarin Bulbennya itu aku pakai yang kiloan atau yang curah. Di sini aku pakai 500 gram ya. Dan di sini aku gunakan room butter yang harganya murah ya, yang curah juga. Di sini aku pakai takarannya setengah sendok makan. Kemudian lanjut ini aku masukin gula halus sebanyak 200 gram. Untuk gula halusnya ini aku blender sendiri ya, gula putih yang aku blender. Kemudian lanjut aku mixer dengan kecepatan sedang sampai tercampur saja ya. Jika kalian belum ada mixer bisa gunakan balon whisk ya untuk mencampur margarinnya dengan gula. Dan ini setelah tercampur margarin dan gulanya, lanjut aku masukin 3 butir kuning telur karena di sini aku mau bikin nastar yang teksturnya itu lebih pulen ya. Jadi aku gunakan untuk kuning telurnya itu 3 butir aja ya. Tapi jika kalian pingin tekstur nastar yang agak ngebrol, itu bisa gunakan 4 butir untuk kuning telurnya. Nah, setelah kuning telurnya sudah tercampur, ini langsung aja aku masukin tepung maizena sebanyak 100 gram. Kemudian ini lanjut aku masukin susu bubuk sebanyak 3 sendok makan dan 1 saset vanili bubuk. Jika kalian mau menggunakan vanili cair juga bisa ya. Kemudian lanjut ini aku mixer lagi sebentar asal tercampur aja ya. Oh ya, kalau kita membuat nastar itu untuk memixernya jangan terlalu lama ya, biar nanti hasil nastarnya itu saat di oven tidak meleber. Nah, di sini aku rapiin dulu untuk pinggir-pinggirnya, kemudian lanjut di sini aku mau masukin untuk tepung terigunya. Untuk tepung terigunya di sini aku pakai yang pro rendah ya dari kunci biru. Jadi untuk tepung terigunya kita gunakan sesuai fungsinya ya. Dan untuk tepung terigunya di sini sebelumnya aku ayak terlebih dahulu agar tidak ada tepung yang bergerindil. Dan untuk takaran tepungnya di sini aku gunakan sebanyak kurang lebih 700 gram ya. Kemudian lanjut ini mau aku aduk menggunakan spatula sampai tepung terigunya ini tercampur merata dengan margarin. Oh ya, untuk tepung terigunya di sini kita masukinnya secara bertahap agar mencegah dari adonan yang terlalu padat ya. Karena kalau adonannya terlalu padat, terlalu banyak terigu, nanti nastarnya itu teksturnya keras ya. Dan kalau terigunya juga kurang, nanti nastarnya itu cepat hancur ya saat di oven. Jadi untuk tepung terigunya itu harus pas. Jadi jangan terlalu keras dan jangan juga terlalu lembek untuk adonannya. Nah, ini lanjut aku masukin lagi ya untuk tepung terigunya sampai benar-benar pas adonannya sampai bisa dipulung ya. Oh ya, jika kalian mau ngulennya menggunakan tangan juga bisa ya, tapi jangan terlalu keras untuk mengulennya. Karena kalau terlalu keras juga itu menyebabkan nastar kita teksturnya agak keras ya. Nah, ini adonannya sudah pas ya, seperti ini teksturnya sudah mudah dipulung. Dan lanjut aja ini mau aku takar ya menggunakan sendok takar seperti ini.
Untuk ukurannya mohon maaf ini aku lupa ya untuk sendok takarnya, tapi kalau ditimbang ini untuk beratnya kurang lebih 9 gram ya. Jadi di sini untuk ukuran toples yang 500 gram, untuk takaran adonannya aku pakai beratnya itu 8 sampai 10 gram ya. Oh ya, jika kalian tidak ada sendok takar seperti ini, bisa juga kita gunakan timbangan ya, seperti ini. Nah, di sini aku untuk beratnya yang aku pakai, ada yang beratnya 8, 9, dan 10 gram ya. Dan berat adonan ini pas ya kalau kita tata nanti nastarnya di toples yang ukuran 500 gram. Nah, ini setelah semuanya aku timbang, ini mau langsung aku buletin ya atau mau aku isi dengan menggunakan selai nanas. Nah, ini untuk selai nanasnya sebelumnya sudah aku buletin terlebih dahulu, kemudian aku simpan di kulkas sampai dia itu mengeras ya. Jadi, saat kita taruh di adonan dan nanti kita bulatkan ini lebih enak dan lebih cepat ya. Karena selai nanasnya itu sudah kita bulatkan dan sudah keras teksturnya. Oh ya, untuk resep selai nanasnya nanti aku cantumin ya untuk link videonya di box deskripsi. Nah, seperti ini ya cara aku membulatkan nastarnya. Aku tekan-tekan dulu sampai padat adonannya, kemudian aku masukin selainya, kemudian aku tutup seperti ini ya. Kemudian aku rapatkan adonannya agar selai nanasnya itu nanti tidak bocor ya saat di-open. Jadi usahakan saat membulatkannya ini sampai rapat ya. Nah, ini kita lakukan sampai semua adonan selesai. Nah, ini hasilnya ya, setelah semua aku isi selai adonannya dan aku bulatkan, ini nanti langsung aja aku mau open ya, baru nanti aku kasih olesan untuk kuning telurnya. Nah, di sini sebelumnya aku udah panasin untuk ovennya. Di sini untuk ovennya aku gunakan oven gas ya. Jika kalian adanya oven tangkring bisa gunakan oven tangkring. Dan untuk suhu di sini aku gunakan di suhu 80 derajat ya, menggunakan api atas bawah. Dan di sini aku open selama kurang lebih 10 menitan sampai setengah matang aja ya. Nah, ini setelah nastarnya setengah matang, ini mau aku keluarkan yang bagian atas dan yang bagian bawah. Ini aku pindahin ya ke bagian atas agar dia matangnya lebih cepat. Oh ya, untuk waktu pengopenannya itu tergantung oven masing-masing ya. Jadi nggak bisa sama dengan oven yang aku pakai. Nah, ini setelah nastarnya sudah diangkat semua, ini lanjut mau aku olesi menggunakan kuning telur. Untuk olesan di sini aku gunakan 4 butir kuning telur dan 2 sendok makan minyak goreng dan 2 sendok makan susu kental manis yang berwarna putih. Kemudian aku kasih juga pewarna sebanyak kurang lebih 2 tetes ya. Untuk pewarnanya aku pakai yang warna kuning tua. Nah, ini langsung aja ya aku olesi ke nastarnya yang sudah dalam keadaan dingin nastarnya. Jadi di sini saat kita mengolesi kuning telurnya harus dalam keadaan dingin ya nastarnya, karena dulu aku pernah saat mengolesnya nastarnya itu masih dalam keadaan hangat. Jadi pas di-open lagi untuk kuning telurnya itu tidak bisa menempel ya, jadi mengelupas dan alhasil nastarnya itu kurang bagus ya karena kuning telurnya itu copot-copot. Nah, di sini untuk mengolesnya aku pakai 2 kali olesan ya. Jadi setelah olesan pertama ini sudah kering, jadi aku olesin lagi untuk keduanya ya, agar menghasilkan nastar yang cantik, yang glowing ya. Tapi kalau kalian mau pakai 1 kali olesan,
itu juga bisa ya agar lebih ekonomis. Tapi kalau kalian ingin menghasilkan nastar yang kuning telurnya itu cantik, merata, jadi kita bisa untuk olesannya itu bisa sampai 2 sampai 3 kali ya. Tapi di sini aku cuma pakai 2 kali olesan aja. Nah, ini setelah olesan pertamanya sudah kering, ini aku timpa lagi ya dengan olesan yang kedua, agar hasil warna kuning telurnya itu lebih cantik dan lebih merata ya. Jadi kita oles bisa 2 sampai 3 kali jika kalian ingin menghasilkan warna kuning telur yang cantik. Nah, ini setelah nastarnya aku olesi kuning telur semua, langsung aja di sini mau aku open. Dan ini mohon maaf ya, tadi saat memasukkannya aku nggak kerekod. Dan ini setelah aku open selama kurang lebih 10 menitan, kuning telurnya sudah matang ya yang bagian atas. Jadi ini mau aku angkat dan lanjut untuk bagian yang bawah ini aku pindahkan ke bagian rak yang atas. Dan ini aku open selama kurang lebih 10 menitan ya, atau sampai warna kuning telurnya itu disesuaikan dengan kemauan kita ya. Nah, ini setelah matang seperti ini ya nastarnya, jadi warna kuningnya itu agak lebih gelap, dan ini sudah matangnya sudah sempurna ya, dan ini hasilnya cantik-cantik ya untuk nastarnya, dan untuk bagian bawahnya ini pas ya untuk tingkat kematangannya. Dan lanjut aja di sini setelah dingin mau aku tata ke dalam toples, dan ini untuk nastarnya langsung ada yang order ya. Jadi alhamdulillah nastar aku walaupun resepnya ekonomis, tapi pelanggan-pelanggan setia aku itu masih setia untuk order nastar di tempat aku ya. Nah, jadi ini hasilnya setelah ditata di toples yang ukuran 500 gram. Ini mau aku selotip untuk bagian pinggirnya, dan di sini aku mau kasih stiker thank you ya. Oh ya, di satu resep ini menghasilkan 3 toples nastar lebih ya ukuran 500 gram. Dan untuk harga jual per toplesnya di sini aku jual di harga 65 ribuan. Nah, sampai di sini aja ya videonya. Terima kasih banyak yang menonton sampai selesai tanpa di-skip. Semoga video yang aku share kali ini bermanfaat dan menginspirasi. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.